Beranda masih bersama Anda dan kita masih membahas seputar mengatasi stres di kota besar. Karena banyak faktor tadi setelah dibahas oleh Mbak Monica, ternyata faktor itu banyak sekali. Tapi teknik yang paling penting sebetulnya. Karena orang kan berbeda-beda karakternya. Kayak Kak Ade kita menghadapi, apalagi Kak Ade kan kerja di dunia hiburan, itu kan bertemu orang banyak tiap harinya. Ada orang yang benar, maksudnya orang yang normal, ada ketemu orang mabuk, ya kan? Udah gitu ada ketemu orang yang jujur, ketemu orang yang nggak jujur, kayak gitu kan? Ibaratnya udah kontrak selesai kerja nggak dibayar, gitu pulang. Ada aja. Ada kayak gitu, sampai sekarang masih ada. Justru yang seperti Kak Ade ini ya, kita harus memproteksi diri, kira-kira seperti itu Mbak? Iya boleh. Memproteksi diri dengan teknik-teknik supaya tadi emosi marahnya atau stresnya itu tidak ditangkap oleh tubuh. Gitu ya. Contohnya nih, salah satu contoh. Misalnya gini, Mbak Ade harus berhadapan lagi-lagi dengan William. Dan dia karena udah punya pengalaman, dia pernah nggak bayar gitu kan, dia ngelihat mukanya aja udah sebel banget gitu kan. Nah, tekniknya adalah kalau Anda melihat kepada matanya, pasti emosi-emosi ikut berpengaruh di situ. Gitu. Ya. Jadi caranya kalau bertemu dengan dia dan terpaksa harus ngomong, ya, entah ambil ke Saya kabur dulu. Kayak tadi. Oke, jadi kalau enggak tekniknya adalah Anda bisa melihat ke sisi yang lain gitu ya. Kira-kira misalnya ambil satu titik di sana gitu ya. Terus kemudian tingginya itu 1 jengkal di atas mata kita. Jadi ada tekniknya ya? Ada tekniknya tidak seperti itu. Ngelihat matanya langsung. Iya, ini yang disebut dengan hakalau state gitu. Wah Mbak Ade, nih contohnya seperti itu. Atau kalau kepaksanya juga mau ngomong sama William gitu ya, kalau misalnya harus berhadapan-hadapan karena nggak enak kalau ngelihat ke sisi yang lain, maka boleh aja lihat di sini nih di antara kedua alisnya. Gitu, sehingga kalau udah ngomong kayak gitu, nggak akan punya emosi-emosi marah, sedih gitu ya, atau kecewa sama kamu. Seperti itu. Gitu. Jadi gitu ya Mbak Monica ya? Itu satu teknik lagi. Satu teknik lagi mau? Boleh. Sekarang kalau misalnya, lagi-lagi nih, kalau Mbak Ade seorang komedian gitu, ketemu lagi dengan William. Komedian aja bisa marah ya? Komedian aja bisa stres maksudnya ya. Mau ketemu dengan William, maka sebetulnya kalau dia mengesalkan sekali, jadi ngeliat aja udah membuat marah, membuat stres gitu ya. Sekarang bisa bayangkan bahwa William ini, coba sekarang tolong dibayangkan ya, ini kekuatan pikiran coy. Oke, dibayangkan sekarang William ini sekarang telinganya gede. Jadi kayak gajah. Telinganya gajah, bisa. Terus kemudian hidungnya seperti belalai gajah, panjang begitu. Oke, bisa dibayangkan? Bisa. Oke. Sekarang bayangkan lagi dia rambutnya seperti rambutmu. Jadi kayak ada jambul-jambul gitu di atas. Jadi itu apa tuh ngaruhnya? Pengaruhnya adalah tadinya mau marah, tetapi karena pikiran kita memvisualisasikan hal yang berbeda, maka dia nggak akan mungkin jadi marah. Yang ada tadinya marah malah jadi ketawa. Nah, itu kan sebetulnya kan proses menghindarkan stres adalah supaya kita tidak menangkap emosi-emosi tadi, biokimia yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu tidak disimpan oleh tubuh kita, tetapi justru hormon-hormon yang membuat kita senang, tertawa. Gitu, intinya begitu. Iya, intinya begitu Kak Ade. Kalau mau marah bayangin aja yang lucu-lucu dari orang yang ada mau kita marahin itu ya. Jadi penting ya bagi seorang yang sibuk seperti Kak Ade Juwita juga untuk mengendalikan emosi biar nggak stres. Ada tips-tipsnya nggak nih Kak Ade, silakan. Kalau aku sih tipsnya nggak ada. Tips-tipsnya buat pemirsa di rumah, mungkin saran-sarannya buat orang-orang. Pokoknya yang penting happy terus gitu kali ya. Nah, ini adalah caranya untuk happy. Gimana sih biar ke bawah happy terus? Contohnya Kak Ade. Apa ya? Dibawa seru aja. Dibawa seru aja gitu. Ada masalah, ada apa jangan dipikirin gitu ya. Terus tagihan listrik rumah mahal juga. Listrik udah bayar. Telepon udah. Laundry udah. Dibawa enjoy aja ya. Tips-tipsnya Mbak silakan buat pemirsa yang ada di rumah. Tipsnya buat pemirsa di rumah adalah kalau sebetulnya yang harus dihindari pada saat stres adalah bagaimana membuat pikiran kita atau diri kita sendiri merasa terus bahagia. Karena bahagia adalah kita mengeluarkan hormon-hormon yang sangat berpengaruh
terhadap kesehatan yang lebih baik. Jadi tidak perlu bahwa kita memblame orang lain, nggak perlu ngeblame jalanan macet, BBM naik dan sebagainya, tetapi bagaimana ngutak-atik apa yang ada di dalam pikiran atau mindset kita dulu. Jadi kalau melihat ada orang yang berjambul begini misalnya terus traumatik gitu kan ya sekarang aku bayanginnya rambutnya di smoothing. Atau bayanginnya adalah kamu seperti Minnie Mouse gitu kan, malah lucu ya nggak? Sebetulnya ini kaktus sebetulnya. Baik, sebenarnya masih seru nih obrolannya, tapi yang pasti kita bisa mengendalikan stres yang ada di sekitar kita dan tentunya kita bisa memproteksi diri agar sedikit stres sehingga kita bisa hidup lebih sehat dan juga panjang umur pastinya ya. Terima kasih Mbak Monica, terima kasih Kak Juita. Terima kasih. Sukses selalu dan happy Bapak selalu. kasih ya bukunya ya. Oh iya, didapat bukunya juga. Dan pemirsa, nggak kerasa sudah 1 jam saya menemani Anda di beranda. Saya William Darmawan, sampai jumpa. I could stay awake just to hear your breathing. Watch your smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, what's your you're sleeping, wondering if it's me you're seeing.